Assalamualaikum teman-teman YouTube. Baru-baru ini, sebuah bisikan bergetar di seluruh penjuru bumi. Bisikan yang datang dari Asia Selatan, dari sebuah negeri yang seringkali kita lihat hanya sebagai titik di peta. Sebuah kabar yang mengubah narasi, menggeser sebuah tahta, dan menyalakan api penasaran. Pakistan. Negeri yang selama ini kita kenal kini bangkit dengan wajah baru. Ia bukan lagi singa tidur. Hari ini, ia resmi dinobatkan sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Sebuah gelar yang sebelumnya lekat pada Indonesia. Pergeseran monumental ini adalah undangan. Undangan untuk menoleh, melihat lebih dekat, dan bertanya, siapa sebenarnya Pakistan? Mengapa ia begitu istimewa? Dan di atas segalanya, ada Islam, nafas yang menyatukan. 97% penduduk Pakistan memeluk Islam. 5 kali sehari, azan dari menara masjid menyatukan kota dan desa. Subuh membelah gelap di Punjab. Zuhur menghentikan hiruk-pikuk Karachi. Maghrib menyapa keluarga di Khybar, dan Isya menutup hari dengan damai di Lahore. Islam hadir bukan hanya di masjid, tetapi di pasar, rumah, dan jalan. Ia ada dalam salam, doa, dan sajak para penyair seperti Iqbal dan Faiz. Masjid-masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi pusat kehidupan. Dari Batsahi Mosque di Lahore yang megah, hingga masjid kecil di desa Punjab yang hangat dengan persaudaraan. Pakistan lahir dengan nama The Land of the Pure, tanah yang suci. Islam adalah jiwanya. Dari azan fajar hingga doa malam, ia menjadi lagu abadi yang dinyanyikan jutaan hati. Pakistan bukan sekadar sebuah negara, melainkan puisi epik tentang iman, perjuangan, dan kekuatan. Ia berdiri tegak sebagai satu-satunya negara Islam dengan senjata nuklir, bukan untuk mengancam, tetapi sebagai simbol kedaulatan yang tak tergoyahkan. Namun, di balik kekuatan itu, Pakistan juga menyimpan harta karun di dalam perut buminya. Kehura Salt Mine, tambang garam terbesar kedua di dunia. Konon, rahasia ini terungkap ketika pasukan Alexander Agung melintasi lembah dan kuda-kudanya menjilat batu asin. Sejak itu, manusia menggali kristal garam yang berkilau bak bintang dalam batu. Di dalam tambang, bahkan ada sebuah masjid kecil dari garam, berdinding merah muda yang memantulkan cahaya lembut. Setiap tahun, ratusan ribu ton garam diambil, namun Kehura tetap terasa abadi. Sebuah bukti bahwa keindahan kadang bersembunyi jauh di dalam kegelapan bumi, menunggu untuk ditemukan. Dengan luas hampir 800.000 km persegi, Pakistan berdiri di persimpangan Asia Tengah, Asia Selatan, dan Timur Tengah. Ia berbatasan dengan Iran, Afghanistan, Tiongkok, India, dan Laut Arab yang menjadikannya gerbang ke dunia. Negeri ini terbagi ke dalam 4 provinsi, Punjab yang subur, Sindh dengan pelabuhan besar, Khybar Pakhtunkhwa yang bergunung, serta Balochistan yang luas dan misterius. Alamnya adalah mozaik. Himalaya dan Karakoram menjulang di utara. Sungai Indus menghidupi ladang di timur, dataran tinggi Balochistan terbentang di barat, dan gurun abadi terbaring di selatan. Di utara, berdiri K2, gunung tertinggi kedua di dunia, tempat manusia diuji oleh semesta. Hunza dan Swat pun menjadi permata. Hunza, bak negeri surga, sementara Swat, Swiss-nya Pakistan, menawarkan bukit hijau dan sungai jernih. Di Pakistan, sampah bukanlah akhir, tapi awal kehidupan baru. Di jalan-jalan Karachi dan Lahore, para pemulung mengumpulkan kertas, plastik, logam, hingga pakaian bekas. Dan dari tangan mereka, lahirlah nilai. Kertas kembali jadi halaman, plastik jadi wadah, logam dilebur.
Kaca dipersatukan, kain usang menjelma benang, dan kain lap. Bahkan dari limbah elektronik, muncullah emas dan tembaga yang tersembunyi. Di desa-desa, sisa makanan diolah jadi kompos, memberi hidup pada tanah. Meski daur ulang di Pakistan masih sederhana dan penuh tantangan, dari keterbatasan itu lahir harapan. Daur ulang di Pakistan adalah kisah ketekunan rakyat kecil, ekonomi yang berputar, dan mimpi menuju masa depan yang lebih hijau. Tahun 2025, Pakistan dihuni lebih dari 255 juta jiwa. Sebuah bangsa yang menulis kisah tentang iman, sejarah, dan alam yang menakjubkan. Di kaki Himalaya, ibu kota Islamabad tumbuh tenang. Kota rapi, sejuk, dan hijau, yang ingin menunjukkan wajah damai Pakistan kepada dunia. Jika Islamabad adalah wajah tenang, maka Karachi adalah jantung yang berdenyut kencang. Kota pelabuhan di pesisir Laut Arab ini tak pernah tidur. Kapal datang dan pergi. Manusia berdesakan di jalan padat. Klakson dan teriakan pedagang berpadu menjadi simfoni urban penuh energi. Karachi keras dan sibuk, namun juga penuh peluang bagi mereka yang berani. Namun, di balik gemerlapnya, Karachi juga menyimpan sisi kelam. Pada 2024, Forbes Advisor menempatkannya di peringkat kedua kota paling beresiko di dunia bagi wisatawan, dengan skor 93,12 dari 100. Angka ini lahir dari tingginya kriminalitas, infrastruktur rapuh, hingga ketidakstabilan politik. Puluhan nyawa melayang setiap tahun akibat kejahatan jalanan. Meski begitu, Karachi tidak hanya tentang ketakutan. Ada senyum pedagang kaki lima, aroma teh susu di pinggir jalan, dan cahaya lampu kota yang seakan berkata, "Aku masih hidup, aku masih berharap." Karachi adalah kota dengan dua wajah, menakutkan sekaligus memikat, peringatan sekaligus janji, bahwa di tengah hiruk-pikuk dan bayangan gelap, selalu ada ruang untuk keberanian dan harapan. Jika Karachi adalah ekonomi, maka Lahore adalah jiwa. Kota ini, ibu kota Punjab, dijuluki Taman Mughal. Ada ungkapan lama di Pakistan, jika kau belum melihat Lahore, berarti kau belum benar-benar hidup. Ungkapan itu terasa nyata, sebab Lahore adalah denyut kebudayaan, puisi, dan sejarah. Berdiri di tepi Sungai Ravi, kota ini menyimpan jejak Mughal melalui benteng megah dan Masjid Agung Badshahi yang masih berdoa tanpa henti. Dari jalan-jalannya, lahir puisi-puisi besar Faiz Ahmad Faiz dan Allama Iqbal yang membentuk wajah bangsa dan mimpi masa depannya. Malam hari, Lahore dipenuhi musik kawali, aroma chai, dan percakapan panjang. Di Food Street dan Anarkali Bazar, hidangan seperti nihari, halim, dan shih kebab menjadi warisan rasa yang menyatukan generasi. Meski kemacetan dan polusi tak terelakkan, pesona Lahore tetap hidup. Karena Lahore bukan sekadar kota, ia adalah perasaan, rumah yang tak tergantikan bagi warganya, dan sebuah jiwa yang memikat bagi setiap pengunjung. Pakistan tidak hanya berbicara melalui wajah megah kota-kotanya. Ia juga bercerita melalui denyut kehidupan sehari-hari, melalui jalanan yang penuh warna dan pasar yang riuh. Bayangkan sebuah negeri di kaki pegunungan Himalaya dan Karakoram. Pasar-pasarnya dipenuhi tawa dan bisikan. Jalanan ramai dengan rickshaw yang meliuk lincah, seperti kunang-kunang yang berkejaran. Aroma roti nan hangat yang baru saja keluar dari tungku berpadu dengan asap masakan menjadi melodi yang tak pernah lelah. Itulah Pakistan,
negeri yang kerap mengejutkan pendatang. Di tengah semua kesibukannya, ia menyimpan rahasia lain, biaya hidup yang ternyata jauh lebih murah dari yang dibayangkan. Transportasi di Pakistan mengikuti ritme jalanan, sederhana dan ramah di kantong. Bus tua berdesakan dengan rickshaw, sementara taksi menunggu penumpang di sudut-sudut kota. Semuanya bergerak dalam harmoni yang kacau namun teratur. Sewa apartemen pun terjangkau. Di pusat kota, harga sewa bulanan rata-rata setara dengan 1,5 hingga 2 juta rupiah. Di pinggiran bahkan bisa lebih murah. Dan makanan, jangan ditanya, sepiring makanan lokal hanya seharga belasan ribu rupiah. Dari rotinan hangat, kari yang kaya rempah, hingga teh susu manis, semuanya terasa lezat sekaligus murah. Seolah-olah setiap piring dan setiap tegukan teh adalah sebuah undangan untuk merasakan kehangatan sebuah negeri. Tetapi Pakistan juga menyimpan cerita yang lebih getir. Cerita yang datang dari sebuah desa kecil di antara Peshawar dan Kohat, Dara Adam Khel. Dari luar, desa ini tampak miskin dan biasa saja. Jalanan berdebu, rumah-rumah kecil, anak-anak berlarian tanpa alas kaki. Namun di balik bengkel-bengkel sederhana yang tersembunyi, dunia lain lahir, dunia senjata. Di sepanjang jalan utama desa ini, ribuan toko senjata berjajar. Di balik pintu-pintu kayu, besi tua dipukul dengan palu, dipotong, dibor dengan mesin sederhana, hingga berubah menjadi pistol, revolver, Kalashnikov, bahkan replika senjata berat. Konon kemampuan ini diwariskan sejak abad ke-19. Namun titik balik terbesar datang pada tahun 1979 ketika Perang Afghanistan pecah. Mujahidin membutuhkan senjata, dan Dara menjawab panggilan itu. Sejak saat itu, bengkel-bengkel di desa ini bekerja siang malam, menjadikannya pusat perdagangan senjata yang dikenal hingga mancanegara. Kini, lebih dari separuh dari sekitar 80.000 penduduknya hidup dari industri senjata. Para pandai besi di sini bisa meniru senjata asing hanya dengan sekali lihat. Ada yang bahkan berani berkata, "Bawakan rudal Stinger, kami bisa membuat tiruannya." Namun di balik dentuman besi dan suara peluru, ada kenyataan yang pahit. Bagi banyak keluarga, membuat senjata bukanlah pilihan, melainkan satu-satunya jalan hidup. Pendidikan anak-anak sering terabaikan karena hasil dari penjualan senjata tidak cukup untuk membayar sekolah. Nama Dara Adam Khel pun sering dikaitkan dengan Taliban dan kelompok bersenjata, meskipun penduduk setempat bersikeras bahwa mereka hanya membuat senjata untuk bertahan hidup. Hari ini, masa depan Dara berada di persimpangan. Pemerintah Pakistan berusaha menjinakkan tradisi ini dengan merancang kota senjata resmi, di mana ratusan toko akan diatur secara legal. Pertanyaannya, mampukah tradisi liar yang telah berakar ratusan tahun itu tunduk pada aturan negara? Dara Adam Khel tetaplah sebuah paradoks, sebuah desa miskin namun kaya keterampilan, lembah yang indah namun bergema oleh suara peluru, dan di udara pegunungan yang sunyi, pertanyaan pun menggantung. Apakah Dara akan terus menjadi lembah senjata atau berubah menjadi pusat industri resmi yang diakui dunia? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Pakistan pada akhirnya adalah negeri penuh kontras. Dari Islamabad yang tenang, Karachi yang sibuk, Lahore yang puitis, hingga Dara Adam Khel yang getir. Dari biaya hidup yang murah, pasar penuh warna, masjid megah, hingga puncak gunung yang diselimuti salju, semuanya menyatu menjadi kisah panjang sebuah bangsa. Pakistan bukan hanya sebuah negara, ia adalah narasi panjang tentang perjuangan, identitas, dan kebanggaan. Dari padang gurun yang sunyi, hingga pasar tradisional yang ramai, dari menara masjid yang menjulang, hingga puncak Himalaya yang gagah.
Pakistan adalah negeri yang menunggu untuk dijelajahi. Ia adalah kisah yang layak diagumi, sebuah rahasia yang menunggu untuk diungkap oleh mereka yang haus akan makna dan keindahan. Dan ketika layar cerita ini menutup, satu hal tetap terasa jelas. Pakistan adalah negeri yang hidup dengan dua wajah. Ketenangan dan keramaian, luka dan harapan, masa lalu dan masa depan. Sebuah kisah yang layak dikenang. Sebuah negeri yang akan selalu berbisik kepada dunia. Aku masih di sini. Aku masih bertahan. Dan aku masih bermimpi. Terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Jika kisah ini menyentuh hati dan pikiran Anda, jangan ragu untuk menekan tombol like, subscribe ke kanal kami, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah ketinggalan cerita yang menginspirasi dari seluruh dunia. Sampai jumpa di kisah berikutnya.